Setelah keluarnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satu tanda hari kiamat besar. Sebelum matahari terbit dari barat, Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk yang akan melakukan perusakan di bumi. Semua manusia yang ditemukan oleh Ya'juj dan Ma'juj akan dibunuh dan dibantai. Pemirsa, inilah episode Ya'juj dan Ma'juj. Silahkan besarkan volume video Anda dan selamat menyaksikan. Ya'juj dan Ma'juj. Kata-kata ini terdiri dari dua susunan kata. Yang pertama Ya'juj dan kedua Ma'juj. Ketika Anda mengucapkannya dalam bahasa Arab dan mereka mendengarkan ucapan Anda, itu adalah kata-kata yang sangat kasar. Itu berasal dari akar kata ujaj yang artinya kering dan kasar. Kata ini juga berasal dari akar kata al-aj yang berarti musuh yang menyerang dengan sangat cepat. Maka Ya'juj dan Ma'juj berarti kering dan kasar di alam, dan ketika mereka keluar, mereka akan keluar dengan sangat cepat hingga tidak ada yang sanggup berdiri di hadapan mereka. Kita harus lari dari mereka. Itulah yang diceritakan para ulama tentang pengertian Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj adalah satu suku, sedangkan Ma'juj adalah suku yang lain, tapi mereka saling terhubung. Dan mereka adalah manusia seperti kita, benar-benar ada dan hidup menempati bumi saat ini. Mereka telah hidup berdekatan dengan zaman Nabi Musa alaihissalam dan pada era seorang raja besar bernama Zulkarnain. Zulkarnain memiliki julukan manusia dengan dua tanduk karena dulu ia sering memakai topi yang memiliki dua tanduk di atasnya. Zulkarnain adalah raja yang memiliki kekuatan luar biasa, dan Zulkarnain adalah seorang hamba yang benar-benar adil, salah satu yang terbaik yang pernah ada di bumi. Zulkarnain memiliki banyak kekuatan dan otoritas, hingga kerajaannya mencapai hampir seluruh dunia. Mengapa dikatakan hampir? Karena ada bagian dunia di mana peradaban belum mencapai bagian tersebut hingga hari ini. Tapi, apapun yang ada pada masa kerajaan Zulkarnain, dimanapun peradaban berada, ia memiliki kekuatan hingga sampai ke sana, hingga tidak ada satu peradaban pun yang luput dari jangkauannya. Dan Allah Jalla Jalaluhu berbicara tentang Zulkarnain pada surah Al-Kahfi bahwa ia telah mencapai tempat yang sangat jauh, telah mencapai seluruh bagian bumi untuk mencari tahu siapa yang berada di sana, untuk melihat siapa yang tertindas, siapa yang berbuat baik untuk diberi hadiah, dan membawa keadilan di antara masyarakat. Dengan secara fisik ia pergi bersama pasukannya, pergi kemanapun sejauh mungkin. Itulah yang ia lakukan semasa hidupnya, mengelilingi dunia, berbuat keadilan dengan memuja Allah Jalla Jalaluhu dimanapun ia berada. Suatu hari ia pergi untuk menegakkan keadilan, dan ketika ia sampai, Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, dia melihat matahari terbenam dari air yang berlumpur, dan dia mendapati di situ ada seorang umat. Tempat yang ditemukan Zulkarnain bukanlah tempat biasa. Ini adalah danau yang berlumpur panas. Beberapa mengatakan ini adalah larva panas. Wallahu a'lam bishawab. Di sana, ia menemukan sekelompok manusia di mana tidak ada lagi dataran yang bisa dijangkau. Ketika ia sampai, artinya Zulkarnain telah tiba di tanah terjauh di mana tak ada seorang pun yang mampu melebihi itu. Tak ada lagi peradaban setelah masyarakat ini. Itulah ayat ini dibicarakan. Zulkarnain menemukan lorong di antara dua gunung di mana orang-orang itu berada. Namun ia tidak bisa berbicara dengan orang-orang tersebut karena mereka sangat terisolir dari semua peradaban. Mereka sangat primitif dalam bahasa dan hampir tidak mengerti apapun yang Zulkarnain katakan kepada mereka. Kemudian masyarakat ini berkomunikasi dengan bahasa tubuh mereka, yang mana setiap orang pasti mengerti bahasa ini. Lalu menyampaikan kepada Zulkarnain bahwa Ya'juj dan Ma'juj telah membuat banyak kejahatan di bumi. Ini artinya suku tersebut telah berinteraksi dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj telah banyak berbuat kekacauan terhadap mereka, menjara, membunuh, memperkosa, dan menyebabkan banyak kerusakan. Bisakah kamu menegakkan keadilan di sini? Mereka mulai memohon pertolongan pada Zulkarnain. Kamu adalah seorang raja yang besar, sangat baik hati. Ambillah uang ini dan tolong lindungi kami dari Ya'juj dan Ma'juj. Bisakah kamu membuat dinding di antara kami dan mereka, hingga mereka tidak bisa datang kepada kami, agar mereka bisa terisolir dari bumi ini?
Maka Zulkarnain pun menjawab, apapun yang Allah Jalla Jalaluhu limpahkan kepadaku, itu jauh lebih baik daripada uang kalian. Aku akan melakukan ini untuk mencari ridho Tuhanku. Yang aku butuhkan dari kalian, kalian bantu dengan tenaga. Aku butuh banyak dari kalian untuk membantu pekerjaan ini. Pasukanku tak akan cukup kuat. Bantu aku dengan kekuatan kalian. Bawakan besi untukku. Ketika ia telah membangun dinding di antara dua gunung itu, Zulkarnain benar-benar membuat dinding besi dengan begitu kokohnya. Ia menyatukan setiap besi-besi itu dengan api yang mampu menggunakan semua besi di bumi. Zulkarnain tahu teknologi yang ia gunakan. Dinding ini benar-benar besar, yang terhimpit di antara dua gunung, hingga ketika Ya'juj dan Ma'juj datang, mereka terjebak di dalam dinding ini hingga tidak bisa keluar. Dan Allah Jalla Jalaluhu berkata dalam Al-Quran, mereka tidak bisa memanjat dinding ini, dan mereka juga tidak bisa menggali dari bawahnya. Zulkarnain membuat tembok pelindung yang sangat kuat, kedap air, dan tidak ada yang bisa menembusnya ataupun meruntuhkannya. Walaupun dengan senjata sekalipun, ia tahan dari segala apapun. Dan ketika Zulkarnain memandang kepada orang-orang yang sedang memandang tembok ini, mereka berkata, wah, ini benar-benar tembok yang kuat. Lalu Zulkarnain berkata kepada mereka, ketika janji Allah akan datang, yaitu hari kiamat, maka Allah Jalla Jalaluhu meratakan dinding pelindung yang tidak ada manusia yang mampu menembusnya ini. Dan janji Allah itu pasti benar-benar akan terjadi. Kini hanya Allah yang tahu di mana tembok Ya'juj dan Ma'juj berada. Tapi, jika Anda ingin tahu di mana tembok ini berada, bersumber dari tafsir yang telah kami baca, namun tentu Allah yang lebih mengetahui. Tempat ini telah diindikasikan di sebuah tempat asing di kutub utara atau kutub selatan, jauh dari peradaban manusia saat ini. Ketika Zulkarnain meninggalkan mereka di dalam tembok itu, jumlah mereka amat sangat banyak. Mereka saling mengerumuni satu sama lain, seperti ombak-ombak besar di lautan. Dan jumlah mereka terus bertambah hingga hari ini, terus dan terus bertambah, hingga saat tembok pembatas itu dihancurkan. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim diceritakan, Nabi SAW terbangun di suatu sore. Ia sangat khawatir dan terkejut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, La ilaha illallah, celakalah bangsa Arab, celakalah bangsa Arab dari iblis yang telah sangat dekat. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, dinding Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka lubang sekecil ini, sambil membentuk ukuran sebesar cincin dengan jarinya. Kemudian Zainab radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, apakah kita akan dihancurkan secepat ini? Sedangkan masih banyak orang-orang yang soleh di sekitar kita. Ada engkau, ada para sahabat, dan ada semua orang-orang yang soleh ini. Nabi SAW menjawab, benar, kau bisa dihancurkan walaupun ketika orang-orang soleh berada di sekitarmu, yaitu ketika ketidaksenonohan dan amoralitas menyebar terlalu banyak di muka bumi, maka Allah Jalla Jalaluhu akan menghancurkan semua orang termasuk orang-orang soleh di antara mereka. Kembali ke kisah sebelumnya, ada alasan mengapa Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa keluar dari tempat kurungannya. Pertama, mereka adalah manusia yang sangat primitif. Teknologi yang mereka pakai tidak sama dengan teknologi kita hari ini. Mereka tidak punya komputer, pesawat terbang, atau persenjataan seperti kita hari ini. Dan mereka juga berada di antara dua gunung yang memiliki iklim yang sangat buruk. Ketika mereka mencoba mendaki gunung tersebut, mereka akan mati, hingga mereka tidak bisa berkeliling mengelilingi bagian atas tembok ini. Sebagian orang berpendapat, tembok ini berada di tembok raksasa Cina. Bukan, ini tidak berada di tembok Cina. Anda bisa melihat tembok Cina itu rusak, dan Anda bisa dengan mudah melintasi bagian di sekeliling atasnya. Sebagian juga berpendapat bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk yang menyeramkan. Pendek, punya mata yang menyeramkan seperti alien, dan lain-lain. Kalian tahu, ini semua tidak benar. Tidak ada satupun hadis yang pernah menyatakan rupa mereka yang seperti ini. Mereka adalah manusia seperti kita, berasal dari bagian yang paling tinggi dari bumi. Beberapa mengira mereka memiliki perawakan seperti orang-orang Asia. Kami pun tidak tahu seperti apa rupa mereka ini. Tentu hanya Allah Jalla Jalaluhu yang maha tahu. Namun mereka ini sangat perusak, sangat-sangat perusak. Lebih perusak daripada manusia yang ada dimanapun di sekeliling kita hari ini. Mereka makhluk amoral, tidak memiliki prinsip hidup. Dan ketika mereka datang, mereka hanya akan menghancurkan, memperkosa, membunuh, menjarah, dan melakukan semua hal yang buruk.
Nabi SAW memberitahu kepada kita, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar ketika Nabi Isa alaihissalam telah turun. Isa alaihissalam akan berada di sekitar kita dan Allah Jalla Jalaluhu akan mengutus Jibril untuk mengabarkan kepada Nabi Isa alaihissalam bahwa salah satu ciptaannya telah dilepaskan. Dalam hal ini Allah sedang berbicara tentang Ya'juj dan Ma'juj. Wahai Isa, bawa hamba-hambaku ke atas gunung dan bersembunyilah. Kamu tidak akan mampu menghancurkannya, mereka terlalu banyak. Kemudian Rasulullah SAW duduk di antara para sahabat, kemudian ia berkata, untuk setiap satu orang yang akan berada di surga, 999 orang lainnya akan berada di dalam api neraka. Lalu sahabat banyak yang terkejut, lantas bertanya, Ya Rasulullah, kalau begitu mungkin tidak ada satupun di antara kami yang akan masuk surga, lalu siapa yang akan memasukinya? Nabi SAW berkata, jangan khawatir, setiap satu dari kalian ada di surga, akan ada 999 Ya'juj dan Ma'juj berada di neraka. Itu artinya, ada 999 kelipatan jumlah populasi Ya'juj dan Ma'juj dibanding populasi para sahabat waktu itu. Maka apabila kita menghitung jumlah populasi mereka, katakanlah beberapa miliar. Bagaimana kita bisa menghitung jumlah populasi mereka yang begitu banyak hari ini? Kelak mereka akan memenuhi bumi kita ini. Jika mereka adalah manusia yang didatangi para nabi seperti kita, tentu mereka juga didatangi para nabi. Namun, kita tidak tahu mana saja nabi yang mendatangi mereka. Yang kita tahu, mereka hidup dekat dengan zaman Nabi Musa alaihissalam. Tapi, Allah Jalla Jalaluhu memberitahu kepada kita bahwa tidak hanya satu nabi yang mendatangi mereka. Banyak nabi yang telah mendatangi mereka, namun mereka berontak dan tidak ada satupun yang mengikuti nabi-nabi itu. Dan Nabi alaihissalam berkata, mereka akan melewati Laut Tabaria atau Laut Tiberias dan akan meminum air di sana hingga tidak ada sedikit pun air yang tersisa. Mereka datang rombongan demi rombongan dengan jumlah yang sangat besar. Maka yang pertama mereka lakukan adalah meminum seluruh air di lautan itu. Hingga pada hari yang sama atau beberapa hari kemudian, rombongan terakhir sampai ke Laut Tiberia dan tak menemukan air sama sekali. Mereka telah meminum seluruh air di laut itu. Ini menunjukkan bahwa jumlah mereka sangat fenomenal, besar sekali. Dalam hadis yang lain, menceritakan ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, mereka akan membunuh siapapun manusia yang ada di depan mereka. Siapapun itu, termasuk kalian, termasuk saya, semuanya. Hingga tak ada lagi manusia yang mereka temukan, hingga mereka akan berkata, kita telah membunuh penduduk bumi seluruhnya, mari kita bunuh juga penduduk langit. Kemudian mereka menembaki langit dengan busur dan anak panah yang mereka miliki. Lalu Allah Jalla Jalaluhu akan menjadikan busur-busur tersebut jatuh dengan berlumuran darah, agar mereka berpikir bahwa seluruh penduduk langit telah berhasil dibunuh. Kemudian mereka berkata, sekarang kita telah membunuh penduduk bumi dan penduduk langit. Kita saat ini adalah raja di bumi. Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya, yang semoga kita adalah salah satu di dalam rombongan tersebut, akan terisolir dari gunung yang telah mereka daki. Mereka tidak menemukan makanan di sana, tidak ada satupun. Sedangkan mereka sangat membutuhkan makanan. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mulai berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu karena mereka sedang berada pada masa-masa sulit. Maka Allah Jalla Jalaluhu mengijabah doa Nabi Isa alaihissalam dengan mengirim parasit ke leher Ya'juj dan Ma'juj sebagai penyakit. Parasit itu akan membunuh seluruh Ya'juj dan Ma'juj yang ada di bumi. Mereka membunuh Ya'juj dan Ma'juj seperti sedang melakukan pertempuran di medan perang, hingga tak ada satupun dari Ya'juj dan Ma'juj yang tersisa di bagian manapun di seluruh dataran bumi. Lalu Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya diperintahkan untuk turun, dan Nabi Isa alaihissalam akan mengutus seseorang dan berkata, siapa di antara kalian yang akan turun dan melihat apakah Ya'juj dan Ma'juj masih hidup atau mati? Tapi jika kamu temukan mereka hidup, mereka akan membunuhmu. Kemudian ada seorang laki-laki yang turun dan menemukan bahwa Ya'juj dan Ma'juj telah mati seluruhnya. Lalu lelaki itu memberitahukan kepada Nabi Isa, dan mereka semua pun turun dari gunung tersebut untuk mencari perbekalan mereka. Tapi mereka sama sekali tidak menemukan sebutir biji palem pun di sana. Bumi telah penuh sesak dipenuhi dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Kemudian Isa alaihissalam dan para pengikutnya kembali meminta kepada Allah untuk menghilangkan semua bangkai ini. Maka Allah Jalla Jalaluhu mengirimkan burung yang memiliki leher yang besar. Mereka akan membawa setiap badan Ya'juj dan Ma'juj yang telah terurai karena penyakit itu.
kemudian melempar seluruh tubuh Ya'juj dan Ma'juj ke tempat yang telah Allah tentukan. Lalu Allah Jalla Jalaluhu menurunkan hujan, menyuburkan tanah, dan menghilangkan semua bau busuk yang Ya'juj dan Ma'juj tinggalkan. Ini adalah fakta Ya'juj dan Ma'juj yang dalam waktu dekat akan terjadi. Kita telah berada di akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab.